Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Balikodai mane Bapak Ibu, babai tabahuli we amoy bamni kukoda si mana ni lau dan beesa tafaru de naboda ba benduang mana me itugu mi ila ahate bawa ada. Nah bahasa batai mane unang tadikon pertemuan tahian songona hina sol malho nina deba tum masih paingotan mahita jala lami manian ala lam jonok diida hamu ari. Bapak Ibu, saya kembali kepada firman Tuhan. Tema firman Tuhan Bapak Saudara, saya sudah kasih di atas di perikopnya adalah beribadah kepada Tuhan adalah harga mati. Kalau disebut dengan harga mati, Bapak Ibu, tidak bisa tawar-menawar. Tidak bisa tarik ulur. Tidak bisa nanti anon mai. Tidak bisa. Tapi kalau disebut dengan harga mati, maka itulah dia. Tidak ada lagi selain itu. Dan semua adalah hanya itu. Itu disebut dengan harga mati, Bapak Ibu. Beribadah kepada Tuhan adalah satu harga mati. Mari kita belajar Bapak Ibu daripada firman Allah. Ibadah adalah respons kasih. Atau disebut dengan ibadah adalah respon kasih, hormat, dan ketaatan manusia kepada Allah lebih dari sekedar ritual. Ibadah ini lebih daripada sekedar ritual. Itu adalah ibadah satu kasih, respon kasih, hormat, dan ketaatan manusia kepada Allah. Lebih daripada sekedar ritual. Kalau disebut dengan ritual, Bapak Saudara, sama dengan ulang tahun. Itu karena sudah ritual, kebiasaan. Atau sama dengan ada yang misalnya adalah Vanderote de Amate. Semua orang membersihkan kuburan. Itu juga adalah disebut dengan ritual. Ritual ini adalah merupakan sebuah kebiasaan manusia yang harus dilakukan. Adalah kebiasaan. Itu disebut dengan ritual. Tapi kalau disebut dengan ibadah, Bapak Saudara, itu adalah tanda kehormatan kita, tanda adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar Bapak Saudara makna dan hakikat ibadah. Yang pertama Bapak Ibu, makna dan hakikat ibadah adalah lebih daripada ritual. Ibadah bukan kegiatan rutinitas atau keagamaan belaka, tetapi melainkan perjumpaan pribadi antara Allah dan umatnya. Itu pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah ibadah adalah totalitas hidup. Kalau kita lihat dalam Roma 12 ayat 2, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati Bapak Ibu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu disebut dengan totalitas. Ibadah itu Bapak Ibu Saudara adalah totalitas hidup. Tidak ada selain itu. Itu adalah totalitas, sepenuh hati. Bukan setengah-setengah, tetapi Bapak Saudara adalah seluruhnya. Itu adalah yang disebut dengan ibadah Bapak Saudara. Tujuan ibadah yang pertama adalah yang pertama memuliakan Allah, mengakui kebesaran dan kedaulatan Allah dan kekudusan Tuhan atas alam semesta dalam hidup manusia. Itu disebut dengan tujuan ibadah, mengakui. Yang kedua adalah membangun relasi, membuka ruang untuk berkomunikasi
mendengarkan kehendak Allah dan mengalami hadiratnya, membuka ruang dan membangun komunikasi dengan Allah, Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan tujuan daripada ibadah, Bapak Ibu. Tapi yang terpenting bagi kita, Bapak Saudara, adalah ibadah itu adalah jadikan menjadi gaya hidup kita sebagai jemaat Tuhan. Amin. Ada dua bentuk utama ibadah yang kita lakukan hari ini, Bapak. Yang pertama adalah secara komunal atau disebut dengan gerejawi, atau diartikan dengan pertemuan bersama jemaat untuk berdoa, memuji dan menyembah Allah, mendengar dan melakukan firman Allah. Yang pertama adalah sama seperti yang kita lakukan ini. Inilah ibadah. Beribadah, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya. Itu disebut dengan ibadah. Oh, saudara, sama seperti apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah ibadah secara pribadi, adalah membuka relasi dan doa secara personal. Setiap individu, pribadi orang dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Bapak Saudara, adalah ibadah yang kita lakukan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan memuliakan Tuhan, dan lain kasih persembahan sama Tuhan. Tapi yang kedua juga adalah ibadah, ada doa secara personal atau setiap individu, setiap pribadi orang kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya hitung kita mungkin hari ini berkisar mungkin 30 sampai 40 orang. Tapi Bapak Saudara, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu doakan hari ini. Dan Bapak Ibu juga tidak tahu apa yang saya gumuli saat ini. Dan semua kita hari ini, pribadi lepas pribadi, kita tidak tahu apa yang menjadi doa pribadi kita masing-masing. Tetapi yang terpenting, Bapak Saudara, adalah di mana kita menunjukkan doa kita. Bukan kepada sesama. Di mana kita menunjukkan doa kita adalah kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan ibadah, Bapak Ibu. Karena kita bergumul berdoa kepada Tuhan, maka kita mohon kepada Tuhan secara individu, setiap individu. Maka itu yang disebut dengan ibadah. Ibadah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu, Bapak Saudara, ibadah itu, Bapak Ibu, adalah sangat terpenting dalam hidup kita. Saya mengakhiri dengan kata ini, Bapak Saudara, bahwa ibadah ini sangat penting. Maka Yosua berkata, ibadah itu harga mati. Sekali lagi, ibadah itu harga mati. Maka Yosua berkata dalam pasal 24 ayat 15, berkata begini, kepada orang Israel, pilih pada hari ini kepada siapa engkau beribadah. Kalau aku dan seluruh rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Saudara, Yosua memberikan sebuah pernyataan dan sebuah himbauan kepada orang Israel, bahwa pilih pada hari ini kepada siapa engkau beribadah. Kalau kita memperhatikan ini bukan paksakan, bukan paksaan, tetapi sebenarnya ini merupakan seorang perintah dari seorang pemimpin. Perintah seorang pemimpin bukan memaksakan, tetapi kata-kata seorang pemimpin itu sudah perintah. Bukan hanya kata-kata pakaian, berpakaian saja seorang pemimpin itu sudah perintah, Bapak Ibu. Kita lihat sekarang, kalau Prabowo lebih suka pakai kantong di depan dua. Tapi kita lihat para menterinya suka meniru bajunya, pakai. Kenapa? Walaupun itu bukan perintah, tetapi mereka akan meniru gaya hidup pemimpin. Yosua, Bapak Saudara, Yosua berkata begini, dia berkata kepada orang Israel, pilih pada hari ini kepada siapa engkau beribadah. Nah, di ayat selanjutnya berkata bahwa orang Israel mengambil sebuah kesimpulan, bahwa kami dijauhkan dalam hidup kami beribadah kepada Tuhan dengan beribadah kepada Baal, beribadah kepada Allah lain selain daripada hanya kami beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu Tuhan, beribadah itu Bapak Ibu sangat penting sekali. Amin. Dalam Keluaran pasal 8 ayat 27, Musa memohon kepada Firaun untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun.
perjalanan 3 hari perjalanan jauh. Kenapa harus di padang gurun? Arti padang gurun, Bapak Saudara, adalah tempat di mana ada kesusahan. Padang gurun susah ditemukan air. Padang gurun tanaman-tanaman tidak akan hidup. Itu padang gurun. Lo original air susah untuk bisa ditemukan. Dan Musa berkata kepada Firaun, izinkan kami beribadah 3 hari perjalanan jauhnya. Itu menurut prediksi apa yang sudah mereka alami secara geografis, Bapak Ibu. Hanya 3 hari perjalanan jauhnya. Apa kata Firaun? Jangan, kalau engkau beribadah boleh. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, tetapi jangan di sana. Jangan di padang gurun, tetap ada di tanah Mesir. Musa juga tidak setuju seperti itu, Bapak Saudara. Artinya tujuan Firaun, boleh kamu beribadah walaupun kamu orang jahat, tetaplah kamu jahat. Boleh kamu beribadah walaupun kamu orang berdosa, tetaplah kamu orang berdosa. Jangan bertobat, jangan tinggalkan dosamu, jangan tinggalkan kejahatanmu, jangan tinggalkan hidupmu yang lama. Itu kata Firaun. Tetapi Musa tidak menginginkan beribadah di tanah Mesir. Tetapi Musa harus membawa orang Israel pergi ke padang gurun untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Yesus berpuasa, Bapak Ibu Saudara, di padang gurun. Ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam, waktu dia dicobai oleh iblis di padang gurun, di mana ada susah. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, saya bisa menggambarkan ibadah itu, Bapak Ibu Saudara, adalah proses dalam iman kita semakin lebih baik bagi Tuhan. Amin. Proses untuk memproses, mengikis karakter kita. Proses untuk menghilangkan segala kejahatan dalam hati kita. Itu yang disebut dengan proses, Bapak Saudara. Ibadah itu adalah proses. Amin. Haleluya. Berarti kalau disebut dengan ibadah itu adalah penderitaan. Kalau saya melihat-lihat, Bapak Saudara, kalau kita ibadah di GPDI Elsade Toga Basir ini, Bapak Saudara, adalah paling dekat, paling jauh adalah di Gambir. Itulah ya ibadah, atau dari libur Jawa saja. Gambir lah. Tempat orang Nevi. Berapa jam? Paling 15 menit. 10 menit kalau Nevi. 5 menit. 3 menit. Karena 1 langkah, saya sudah 5 langkah sama dia. Tapi kalau beribadah bagi Tuhan ketika Musa bukan hanya 10-15 menit, dan bukannya setengah jam, bukannya hanya 1 jam, tapi kalau beribadah kepada Tuhan 3 hari perjalanan jauhnya. Oke? Makanya kalau Bapak Ibu kalau mau tidak beribadah, cari rumah dekat gereja. Cari pertapakan dekat gereja supaya tidak beribadah. Supaya ketika ibadah cukup kita dengar-dengar saja di rumah. Ya, khotbah kita dengar dari rumah. Baru ketika doa berkat, turunlah kiranya berkat Allah. Baru lari kita ke pintu, angkat tangan. Setelah sebelum amin, lari lagi kembali ke rumah. Karena dekat. Tapi menurut aku, Bapak Saudara, ibadah bukan soal jarak jauh. Bukan soal dekat jauh. Tapi ibadah itu, Bapak Saudara, ketika kita datang ke gereja, maka itu sudah tanda bahwa kita menghormati Tuhan. Amin. Bukan sekedar ritual yang kebiasaan orang yang secara rutinitas yang dilakukan oleh setiap orang.
Tetapi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka itu adalah tanda bahwa kita akan menghormati Tuhan dalam setiap hidup kita. Itu adalah respon kita kepada Allah. Itu adalah respon kita akan kebesaran Tuhan. Itu adalah respon kita bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Bukan karena jauh dekat. Ini yang paling terpenting Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita adalah ibadah. Ibadah itu harga mati Bapak Ibu. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, kalau secara khusus bagi Bapak-Bapak ya, jemaat GPDL Sada ini, malasnya minta ampun ke gereja. Sorry ya, saya sampaikan aja. Kalau setiap minggu tua berjalan di jam ibadah. Tapi kenapa kalau pesta tidak berjalan pada saat pesta? Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya Bapak Ibu. Berarti lebih penting pesta daripada Tuhan. Di hari ibadah bawa jerigen, 5 jerigen, 6 jerigen. Tapi kalau pesta harus pakai ulos, baju kebesaran. Berarti hal yang terpenting Bapak Ibu Saudara adalah pesta daripada ibadah. Bukankah firman Allah berkata, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke pesta? Karena yang terpenting rumah duka akhir dari hidup seseorang. Sedangkan pesta adalah sukacita berfoya-foya seseorang. Itu sebabnya pengkhotbah berkata, lebih baik pergi ke rumah duka. Karena kita mendengarkan tangisan, kita mendengarkan kerinduan orang, kita mendengarkan apa nasihat, kita mendengarkan kata-kata penguatkan, kata-kata penghiburan, kata-kata yang lain Bapak Ibu Saudara. Kalau di rumah pesta Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apalagi kalau pesta ongonia Bapak Ibu Saudara, gambar yang dilihat Bapak Ibu Saudara, begitu besar gambarnya, begini sama dia, dan lain dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin dan saya menyampaikan bagi kita hari ini Bapak Ibu Saudara, adalah baik pesta maupun acara lain, yang terpenting Bapak Saudara, ibadah itu adalah harga mati, tidak boleh ditawar-tawar. Amin. Tidak boleh ditawar-tawar. Kalau disebut dengan ibadah tidak boleh anong mai. Kalau ibadah tidak boleh masukot mai, minggu naro mai, sabulan naro mai. Tidak ada kata-kata itu karena tidak ada kata ulur tarik dan janji lain nanti besok dan lain dan sebagainya, tidak ada. Tetapi kalau disebut dengan ibadah, adalah ibadah di saat waktunya kita akan beribadah kepada Tuhan. Dua hal tadi yang kita lakukan dalam ibadah. Yang pertama adalah ibadah komunal dan yang kedua adalah ibadah secara pribadi. Ibadah secara gerejawi, pertemuan bersama jemaat dan juga relasi dan doa personal atau setiap individu. Itu yang kita lakukan dalam setiap kehidupan dan dalam setiap tata ibadah kita Bapak Saudara. Kita mau melakukan firman Allah. Ibadah bukan rutinitas, bukan ritual, tapi ibadah adalah di mana kita akan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita bagi berdiri.